Selamat bergabung kembali dalam pembekalan KPG hari ini. Topik pembekalan kali ini adalah konseling pastoral yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rina Nahuai. Kepada Ibu Rina, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama belajar konseling pastoral. Konseling pastoral berguna untuk menolong diri kita dan menolong orang lain. Karena manusia adalah makhluk Tuhan yang tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Sebagai contoh, ia dilahirkan dan dimakamkan oleh orang lain. Tentunya tidak ada orang yang melayani dirinya sendiri waktu lahir dan waktu meninggal. Jadi memang kita perlu orang lain. Jadi pada awal dan akhir kehidupan kita, semua harus ditolong oleh orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita manusia membutuhkan pertolongan orang lain selama hidup kita. Dan kita juga perlu bantuan orang seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan sebagainya. Tentunya yang kita harus utamakan adalah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah semua pertolongan datang daripada Tuhan. Karena itu manusia terpanggil untuk saling menolong bagi sesama kita. Yang pertama kita harus didasari dengan kasih. Bila kita mempunyai kasih, kita baru dapat menolong sesama kita manusia. Karena ajaran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, kita harus mempunyai kasih seperti contoh Yesus Kristus sendiri. Kasih Kristus adalah kasih yang bersifat memberi dan berkorban. Apa yang diberikan dan dikorbankan Kristus, Kristus memberikan dan mengorbankan dirinya, yaitu hidupnya bagi kita. Pantulan kasih disaksikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Dengan dasar kasih, Tuhan Yesus menolong banyak orang dan menyembuhkan orang sakit. Dan membangkitkan orang mati dalam Markus 5 ayat 38 sampai 43. Menolong orang yang broken home, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, yang mana pendampingan orang yang bimbang atau takut. Tentunya kita semua satu waktu akan merasa bimbang atau kita akan merasa takut. Oleh sebab itu kita perlu orang lain untuk menjadi pendamping bagi kita. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, di situ kita dapat belajar bagaimana menegur orang berdosa. Kadang-kala kita kurang pandai untuk menegur sesama kita yang berbuat dosa. Jadi kita harus banyak membaca Alkitab, terutama dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai dengan 11. Slide berikutnya.
Matius 4 ayat 23, kita dapat belajar yang mana firman Allah di dalam Matius 4 ayat 23, kita tidak perlu bacanya untuk menghemat waktu. Di dalam Ibrani 9 ayat 15 juga, bagaimana Tuhan menebus dosa dunia. Beberapa ciri pertolongan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus tidak mengenal lelah dalam hal menolong orang lain. Di dalam menolong, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Biarlah hal seperti itu pun dapat kita lakukan, sehingga nama Tuhan tidak tercemar. Tuhan Yesus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Demi menolong orang lain, Tuhan Yesus rela dibenci dan dimusuhi orang. Kadang-kala ya kita juga begitu, ya, dibenci sama orang, dimusuhi oleh orang. Kalau kita dekat dengan seseorang dibilang, waduh, kamu tuh apakah jadi pau-piaunya gitu. Pau-piau itu pengawal, ya kita harus tebal kuping. Kalau enggak kita yang rugi sendiri. Ya, slide berikutnya. Beberapa prinsip dalam menolong orang lain. Nanti kita bisa baca dalam Galatia 6 ayat 21, menolong harus dilakukan atas dasar kasih. Menolong tidak untuk mendapatkan balasan bagi diri kita, misalnya penghargaan atau popularitas. Kadang-kala kita bisa dapat godaan yang mana kita pikir, aduh kita sudah melayani kok nggak dapat penghargaan ya, kok saya nggak sepopuler orang itu. Nah ini kadang-kala ujian-ujian yang kita harus jaga hati kita, karena kadang-kala kita bisa lemah di hal ini, ingin dihargai, ingin populer. Biarlah kita mau belajar sehingga pelayanan kita murni. Dan Tuhan berkata, sabaslah hai hamba yang setia, masuklah dalam kesukaanku. Kita pun menolong ditujukan bagi orang yang membutuhkan. Jadi kita tidak boleh pilih kasih. Kadang-kala kita bisa rasa jijik begitu ya, karena kadang-kala orang yang minta tolong kepada kita, minta maaf ini, penampilannya kurang begitu, rambutnya acak-acakan, ada yang begitu. Bajunya, aduh, aromanya kurang enak. Mungkin karena handuknya begitu, tidak kering. Wah, ini memang satu pengorbanan dan kita harus mempunyai kasih. Kalau kita kurang di dalam hal ini, mungkin kita pilih di pelayanan yang bagian lain begitu. Kadang-kala kita harus bisa merangkul begitu, memeluk, tentunya sesama jenis. Dengan kita memeluk seseorang yang ada luka batin atau ada kedukaan, ada yang tidak mandi, tidak mau sisir rambut begitu. Dengan kita memeluk seorang ibu, besokannya dia bisa berubah begitu, mau sisir rambut, mau mandi. Inilah kadang-kadang kita harus tahu kita punya kelebihan di mana. Kalau saya ya terus terang, saya kurang bisa memeluk sesama ya janda begitu, tidak bisa saya orang yang kaku. Nah, jadi kita masing-masing kita tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, sehingga kita dapat melayani semaksimal mungkin. Menolong juga harus dilakukan dengan tulus hati atau dengan sukarela. Ini agak mudah ya. Tentu kita bisa melakukannya dengan tulus hati atau dengan sukarela. Kemudian menolong tidak boleh menyebabkan orang lain menjadi malas dan bergantung kepada kita. Jangan memberikan ikan tetapi pancing. Ini kita sudah dengar dari gembala sidang kita, Pendeta Yohanes, bagaimana kita harus menolong orang. Jadi ini kita sudah mulai paham lah
Menolong pada akhirnya bertujuan agar orang itu dapat menolong diri sendiri dan bisa mandiri. Menolong dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang yang ditolong, tidak selalu dalam bentuk uang. Ya, beberapa cara menolong orang lain. Bantuan dana, bantuan pekerjaan, bantuan doa, bantuan pendampingan atau konseling, bantuan hukum, atau menjadi relawan. Ini semua sudah tertera, nanti kita baca masing-masing di rumah sehingga tidak makan waktu banyak. Slide berikutnya. Pelayanan dan konseling pastoral saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang sebab saat ini ada banyak orang yang mengalami berbagai masalah yang perlu ditolong. Konseling pastoral memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan bentuk-bentuk konseling lainnya. Jadi ya kita lebih banyak lagi ulang-ulang baca bagian-bagian tertentu sehingga kita dapat lebih matang lagi, lebih siap lagi untuk menolong jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah konseling pastoral itu? Konseling pastoral akhir-akhir ini dimulai dikenal oleh banyak orang, namun dengan pemahaman yang berbeda-beda, yang kadang-kadang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ada orang yang memandang konseling pastoral secara sempit, misalnya dengan membatasi konseling pastoral sebagai konseling yang berhubungan dengan masalah-masalah kerohanian saja. Ada yang memandang konseling pastoral secara luas namun tidak jelas. Ada yang tidak membedakan antara konseling pastoral dengan konseling yang lain dan sebagainya. Konseling pastoral merupakan salah satu bentuk dari pengembalaan atau pelayanan pastoral. Pengembalaan adalah konsep yang ada dalam Alkitab. Dasar pengembalaan menurut Alkitab ada di Mazmur 23, Yesaya 34, Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, Lukas 15 ayat 1 sampai 7, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kesimpulan pengembalaan. Di dalam pengembalaan sesungguhnya Tuhan adalah gembala yang sejati. Tuhan karena anugerahnya berkenan mempercayakan tugas pengembalaan ini kepada manusia, yaitu kita semua, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Domba-domba yang digembalakan adalah milik Tuhan, dan domba-domba itu dapat digembalakan secara bersama maupun sendiri-sendiri. Tugas gembala adalah menuntun dan memelihara agar domba-domba itu dapat hidup bahagia seturut dengan firman Tuhan. Dasar utama pengembalaan tentunya adalah kasih. Dari pemahaman tentang pengembalaan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pengembalaan merupakan tugas yang diberikan Tuhan kepada orang percaya agar di dalam kasih mereka saling memelihara kehidupan sesamanya agar mereka dapat hidup bahagia seturut dengan firman Tuhan. Bentuk pengembalaan ini ada bermacam-macam. Beberapa di antaranya yang sudah lazim dikenal oleh gereja-gereja di Indonesia adalah berkhotbah, kunjungan rumah tangga, disiplin gereja, konseling pastoral, dan lain sebagainya. Konseling pastoral pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai konseling yang bersifat pastoral. Konseling merupakan proses pertolongan psikologis yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang dengan maksud agar orang yang ditolong itu dapat memperoleh kekuatan baru
untuk dapat memahami dan mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Sebenarnya kata pastoral berasal dari kata Latin pastor yang berarti gembala. Kata gembala di sini tentu berhubungan dengan konsep pengembalaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Konseling pastoral sebenarnya merupakan konseling yang berakar pada tugas pengembalaan yang didasarkan pada nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Alkitab. Karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam konseling pastoral harus disesuaikan dengan norma-norma Kristen dan didasarkan pada firman Tuhan. Ilmu-ilmu lain seperti psikologi dan psikoterapi memang diperlukan di dalam konseling pastoral untuk memperluas wawasan di dalam memahami tentang manusia. Namun ilmu-ilmu tersebut harus digunakan sejauh tidak bertentangan dengan dasar-dasar konseling pastoral itu sendiri. Konseling pastoral pada dasarnya adalah merupakan suatu perseptif Kristen dengan moral dan pergumulan batin manusia. Adalah merupakan perhatian yang terakhir dan yang utama. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu problem keterbatasan, lalu problem kesalahan, problem keterasingan. Konseling menjadi pastoral antara lain kalau konseling dan konselor memusatkan hubungannya pada hubungan dengan Allah dalam proses hidup mereka. Adanya kesadaran akan Allah sebagai realitas. Adanya percakapan tentang iman kepada Allah dan sebagainya. Selaku bentuk dari pengembalaan, maka fungsi konseling pastoral adalah sama dengan fungsi pengembalaan pada umumnya, yang terdiri dari penyembuhan, penopangan, bimbingan, pendamaian, dan pemeliharaan. Fungsinya ada 5 ya, penyembuhan, pemeliharaan, pendamaian, penopangan, dan bimbingan. Penyembuhan tentu kita tahu seseorang yang sakit, kita harus mendampingi mereka agar mereka sembuh. Pemulihan pun hampir sama. Nah, pendamaian ini tentunya berkaitan dengan ada yang meninggal, mungkin begitu, atau ada punya masalah sesuatu. Fungsi pengembalaan di sini adalah membantu orang-orang yang digembalakan untuk membangun kembali hubungannya yang telah retak dengan Tuhan dan orang lain di dalam pendampingan, pertobatan, dan pengampunan memegang peranan yang penting. Dasar pendamaian adalah terletak pada Kristus yang telah mendamaikan manusia dengan Allah dan sesamanya. Ini saya mau sedikit memberikan ini ya, kesaksian di dalam pendamaian ini, karena saya menemukan ada seorang ibu yang mana tidak bisa memaafkan orang, simpan terus, sehingga lambungnya banyak gas. Gasnya itu sampai tambah lama tambah besar, sehingga mengganggu kesehatannya. Dibawa ke luar negeri untuk dioperasi, begitu operasi, jantungnya ada sedikit kesenggol, akhirnya tutup kembali, itu karena diawali dari tidak bisa memaafkan orang. Jadi alangkah baiknya kita harus bisa memaafkan orang, agar
lambung kita sehat dan organ tubuh kita yang lain pun ikut sehat. Ya, slide berikutnya. Ini ada 6 ya. Anggota jemaat merasa ada sesuatu yang salah atau setidak-tidaknya ada kesulitan yang dapat dilihat di dalam dirinya sendiri. Yang kedua, konseling berjalan dengan pengertian dan bukan dengan menyetujui atau tidak menyetujui. Yang ketiga, konseling biasanya menolong orang lain untuk dapat menolong dirinya sendiri dan bukan melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Yang keempat, konseling mencakup penjelasan atas masalah-masalah etis tetapi tidak merupakan paksaan. Yang kelima, situasi konseling membutuhkan penghargaan yang sejati terhadap anggota jemaat dan tidak berlangsung dengan penggunaan sejumlah tipu muslihat. Yang keenam, situasi yang menjadi alasan bagi konseling dipandang oleh konselor dan akhirnya oleh anggota jemaat tidak hanya sebagai kesulitan yang perlu diatasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Ini konseling yang berpusat pada konselor. Konseling seperti ini dilandasi oleh pemikiran bahwa konseling membutuhkan informasi dan nasihat untuk mengatasi masalahnya. Karena itu, ia membutuhkan seorang ahli yang dapat menolong dia. Nah, ini kalau dikatakan seorang ahli, tentunya kita mungkin belum menjadi seorang ahli. Saya juga belum menjadi seorang ahli karena pekerjaan saya tidak tiap hari memberikan konseling. Kalau sudah tiap hari memberikan konseling, satu harinya bisa 4 jam begitu, mungkin ya mendekati ahli. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Dalam konseling model ini, konselor aktif, sedang konseli lebih bersifat pasif. Konselor melakukan diagnosis, interpretasi, dan memberikan langkah-langkah tindakan kepada konseli. Kelemahan model ini adalah konselor telah mengambil alih tanggung jawab konseli dalam memutuskan sesuatu yang berarti dalam hidup konseli. Konseli bisa tidak melakukan usul konselor karena usul itu tidak berasal dari dirinya tersebut. Ya, slide berikutnya. Ini yang kedua ya. Konseling yang berpusat pada konseli. Nanti kita bisa baca masing-masing. Nanti kan dibagi slide-nya ini, makalahnya. Lanjut, yang ketiga. Ya, permulaan proses konseling. Ini ada tahap-tahapnya. Ini yang masih rata ya, ada yang turun ke bawah. Nanti kita akan bagi di lain kesempatan. Tahap pertolongan ya. Dalam tahap ini, konselor hadir bersama konseli, baik secara fisik maupun psikis. Konselor perlu mendengar dan memperhatikan dengan seksama apa yang diungkapkan oleh konseli, baik verbal maupun non-verbal. Nah, ini kita mesti
sepertinya kalau di bidang ini nih harusnya orang yang tidak banyak bicara begitu. Setia mendengarkan, tapi pandangan matanya juga tidak ke tempat lain begitu. Jadi kita harus memberikan telinga dan memberikan mata juga, sehingga orang yang datang kepada kita, mereka rasa puas karena kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kanseli juga perlu untuk menerima kanseli, sehingga kanseli merasa aman dan terjalin hubungan yang baik antara kanseler dengan kanseli. Memang tidak bisa langsung hubungannya baik begitu, terjalin hubungan yang baik, memang harus ada pertemuan beberapa kali begitu sebelumnya. Ini bagaimana kita sebagai kanseling yang berpengalaman, kita dapat menolong mereka. Kita juga harus adakan satu ruangan kalau orang tua itu membawakan anak-anak, yang mana anak-anak itu mempunyai masalah. Jadi kita juga harus menyiapkan mainan anak-anak begitu. Jadi sambil bicara anak-anak itu, mereka baru bisa mengeluarkan apa yang menjadi masalah mereka. Karena kan ini kanseling pastoral, kita juga tidak tahu ada anak yang kecil begitu di bawah 14 tahun atau remaja begitu. Ada yang tidak bisa mengutarakan, diam saja, orang tua juga bingung begitu. Jadi kita juga harus menyiapkan mainan sesuai dengan usia anak-anak. Jadi ya kita main-main begitu sambil bicara-bicara, akhirnya mereka bisa keluarkan unek-unek di hatinya sehingga kita dapat menolong mereka. Mungkin ini satu masukan ya. Jadi waktu ruangan kanseling ada yang sebelum jadi klinik itu, di belakang saya kan sudah memberikan meja. Nah itu rencananya sih dulu saya ingin menyiapkan mainan begitu. Sesuai dengan usia anak-anak, taruh di atas meja. Kadang-kala anak-anak kan kita tidak bisa langsung tanya, bagaimana, kamu apa gitu. Sambil main-main begitu. Kamu jadi ini ya, saya jadi ini ya, main-main begitu. Nah akhirnya kan jadi dia bisa keluar gitu. Apa yang jadi masalahnya. Jadi ini sebagai catatan saja ya, nanti kita bisa siapkan gitu, sehingga kita dapat menolong mengkanselingkan keluarga dari usia dini sampai ya tidak terbatas usianya. Ya, slide selanjutnya. Tahap menanggapi. Setelah kanseler mendengar dan memperhatikan apa yang diungkapkan kanseli, maka dalam tahap ini kanseler mulai menanggapi kanseli. Kita dapat baca dalam Yakobus 1 ayat 19. Kanseler harus menanggapi sedemikian rupa sehingga menolong kanseli untuk menjelajahi lebih lanjut akan dirinya dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan dalam dirinya itu. Di dalam menanggapi perlu diperhatikan agar A. Kanseler menanggapi perkataan kanseli secara singkat, tepat, dan penuh empati. B. Kanseler dapat juga menanggapi secara nonverbal, misalnya dengan menganggukkan kepala. C. Menyimpulkan, baik relatif singkat maupun panjang, sangat berguna bagi semua tipe kanseli. Yang D. Kanseler perlu mencari informasi yang relevan yang menyangkut pribadi dan persoalan kanseli. Pada akhir tahap menanggapi, kanseler bersama kanseli diharapkan dapat membuat kesimpulan atas informasi yang relevan, perasaan, dan sebagainya yang telah muncul dalam percakapan. Setelah kanseler mendapatkan informasi mengenai persoalan kanseli dan latar belakangnya,
Maka dalam tahap ini semua informasi itu dipersatukan sehingga menjadi suatu pemahaman yang utuh. Pada permulaan tahap ini, berbagai masalah dan perasaan yang dialami kanseli terhadap persoalannya dapat ditelusuri lebih lanjut. Di samping itu, kanseli juga dapat dibantu untuk mengembangkan perspektif baru di dalam melihat permasalahan yang sedang dihadapinya. Seandainya konselor mempunyai kesempatan untuk berfleksi terhadap informasi yang sudah diperoleh sebelum bertemu lagi dengan konseli, ada baiknya jika ia membuat analisa yang lebih mendalam atas masalah konseli. Pada akhir tahap ini, konseli diharapkan mempunyai pengertian yang jelas tentang persoalannya dan sebab-sebab dari persoalan itu. Tujuan dari proses konseling pada akhirnya adalah menolong konseli untuk bertindak mengadakan perubahan tingkah laku yang konstruktif. Pada tahap akhir ini, konseling membantu konseli untuk mengambil tindakan bagi penyelesaian persoalan yang sedang dihadapinya. Langkah-langkah dalam tahap tindakan, menentukan prioritas masalah yang akan diselesaikan, mencari alternatif yang ada bagi penyelesaian masalahnya. Di dalam mencari alternatif tersebut, perlu diperhatikan faktor pendorong dan penghambat, serta sarana yang ada bagi penyelesaian masalah tersebut. Memilih alternatif dan sarana yang paling memungkinkan bagi penyelesaian masalahnya. Menetapkan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah berdasarkan alternatif dan sarana yang telah dipilih konseli. Sehubungan dengan itu, konseli perlu dibantu untuk mengatur program tindakan sehingga ia sanggup maju secara bertahap dan sistematis menuju penyelesaian masalah tersebut. Mengevaluasi keberhasilan dari pelaksanaan program tindakan sampai masalah konseli benar-benar terselesaikan. Nah, ini seperti tadi saya sudah ungkapkan, yang mana tidak cukup yang mempunyai masalah datang hanya sekali atau 2 kali. Kalau memang ingin sampai selesai masalahnya. Jadi memang kita juga tidak bisa memaksa seseorang untuk datang mungkin 5 kali, 10 kali begitu. Dengan demikian kita yang sebagai konselor, kita jangan pikir, aduh ini orang kok nggak mau beres-beres ya masalahnya ya. Kok belum beres-beres sih, ulang lagi. Karena ya memang kalau masalahnya berat, ya begitu. Tidak bisa sekali atau 2 kali. Ya memang harus beberapa kali. Villa kita, dulu kan ada tuh villa gereja di Cipanas. Dulu kami pakai tempat itu untuk orang-orang yang punya masalah yang agak berat, kita bawa ke sana. Jadi bisa 4 hari, 5 hari, begitu. Dan 1 hari itu mungkin ya kalau kuat bisa, kitanya sih kuat ya. Yang pasiennya itu kalau kuat ya sehari itu bisa 3 jam, begitu. Nanti main, istirahat, nanti mulai lagi. Ada kesaksian yang mana ada seorang anak sudah ada perubahan, kita ajak ke puncak sana. Ya nanti kita pikirkan lagi lah ya untuk hal itu. Karena kita perlu dana kan villanya sudah dijual, karena kemarin pandemi juga kita tidak bisa membawa orang yang mempunyai masalah ke villa kita. Kirain nanti Tuhan bisa buka jalan ya untuk masa yang akan datang. Ya, slide berikutnya. Di dalam menentukan pilihan dan memulai tindakannya, konseli seringkali merasa takut atau ragu-ragu, bahkan kadang-kala juga gagal. Untuk itu, konselor perlu mendukung
kanseli agar ia berhasil melakukan program tindakannya itu. Di dalam membantu penyelesaian persoalan kanseli, bila diperlukan, kanseler juga dapat melakukan rujukan kepada ahli lain yang dipandang dapat membantu proses pertolongan bagi kanseli. Jadi kita sebagai kanseli, walaupun kita ahli, nantinya gitu sudah menjadi seorang ahli, kalau kita melihat ada beberapa pasien begitu atau kanseli yang berat begitu. Nah, ini kita juga harus rujuk mereka untuk ke psikiater. Karena nanti di sana kan akan diberi ya obat penenang begitu. Supaya orangnya bisa agak tenang begitu. Dan sambil didoakan tentunya lama-lama obat penenang itu juga bisa lepas. Ya karena saya juga dengar kesaksian-kesaksian yang mana orang yang ditinggalkan oleh pasangannya, ada yang sampai 8 tahun masih makan obat, ada yang ingin menyerahkan dirinya ke rumah sakit jiwa begitu. Karena dia tidak kuat, tidak tahan. Jadi walaupun kita seorang ahli di dalam counseling, kita juga harus dapat melihat, wah ini kayaknya parah ini, kita harus rujuk kepada ahlinya. Slide berikut. Di dalam melakukan counseling pastoral, kanseler sebaiknya menghindari godaan seperti yang dikemukakan oleh Martin van Berg, yaitu terlalu banyak berbicara. Memfokuskan pada nasihat, memprioritaskan kebutuhan dan pandangan kanseler. Kecenderungan untuk memandang rendah kanseli. Ketidaktegasan kanseler. Tadi kan saya ada singgung, kita harus memberikan telinga kita dan pandangan kita. Sehingga kanseli merasa didukung atau kita tidak merendahkan mereka. Ya memang ini kita punya kelakuan, kita punya emosi juga harus sudah baik ya. Sebagai kanseler, kita harus belajar bagaimana lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Keterampilan dasar dalam melakukan counseling pastoral. Seorang counselor pastoral tentu diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan baik, yaitu membantu memecahkan masalah yang dihadapi kanseli melalui proses counseling seperti yang telah disebutkan di atas. Untuk itu, ia perlu menguasai keterampilan melakukan counseling pastoral. Keterampilan untuk mendengarkan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nanti kita bisa baca pelan-pelan masing-masing kita. Slide berikutnya. Ya, ini juga nanti ya. Ya, nanti kita bisa ini ya. Bisa baca ulang-ulang sehingga kita bisa terampil di dalam menjadi seorang counseling. Keterampilan untuk berempati. Ini juga ada beberapa. Kita bisa lewatkan. Yang ketiga, keterampilan untuk menanggapi. Sama juga, kita nanti sama-sama belajar. Ya, ini juga, nanti kita sama-sama belajar. Kemudian ini yang penting bahwa untuk menjadi counselor pastoral, ia harus memiliki pengetahuan mengenai counseling pastoral dan ilmu-ilmu lain yang mendukung tugasnya selaku counselor pastoral seperti misalnya teologi, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Ini kalau kita ingin praktek ya, ingin menjadi seorang ahli counselor, nanti itu ada ujiannya, itu pasti bukan yang gratis kalau yang sudah tahap ini. Pasti ada kelompoknya itu
Ini Ibu Lena Talahatu, beliau sedang belajar itu. Saya sama Ibu Bata tidak sanggup, waktunya tidak ada. Jadi kalau yang ini mengerti banyak, mengerti teologi, psikologi, walaupun sedikit psikologinya yang diberikan, tetapi itu sudah satu keharusan kalau dia ingin praktek sebagai ahli counselor. Kalau kita kan tidak, hanya di gereja, hanya menolong jemaat. Jadi jangan takut ya, ini hanya untuk orang yang benar-benar yang ingin praktek begitu. Nanti ada kumpulannya itu. Ada kumpulannya di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan lain sebagainya sampai keluar kota. Berikut terampil dalam melakukan counseling pastoral. Memiliki pertumbuhan pribadi yang baik. Nah, tadi kan saya udah bicara juga ya, yang mana emosi kita pun harus baik. Jangan suka marah, jangan suka ngomongin orang. Jadi memiliki pertumbuhan pribadi yang baik. Yang dimaksud dengan pertumbuhan pribadi yang baik adalah kematangan dalam kepribadian, dalam hubungan dengan Tuhan, dan hubungannya dengan orang lain. Jadi kita memang juga harus sesama kita harus pilih teman ya. Kira-kira siapa yang bisa jadi teman konseling kita? Karena kalau kita memberikan konseling kepada orang lain, itu sepertinya kita tuh menerima sampah orang. Jadi kita harus bisa membuangnya. Jadi ya kita sama-sama wanita, cari teman yang cocok, yang kira-kira ya levelnya hampir sama, kita bisa utarakan begitu. Karena kita ini nggak bisa sebagai seorang konseling, baik laki-laki atau perempuan, kita berjalan sendiri. Jadi kita harus paling tidak 1 atau 2 teman kita untuk kita bicara. Karena kita juga perlu dikonselingin. Karena kita tidak tahu kapan kita lemah, kapan kita mulai bimbang. Jadi kita juga harus mempunyai teman konseling. Jadi silakan nanti kita masing-masing semua mencari teman yang cocok. Tentunya sesama kita harus pandai menyimpan rahasia itu. Mungkin ya kita bisa kaget, loh, kok orang yang biasa memberikan konseling, kok dia bisa curhat ke saya ya dengan nangis. Nah kita kan juga tidak tahu ya. Nah oleh sebab itu kita sesama tim konseling kita harus cari teman. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah disitulah kita bisa mengeluarkan sampah-sampah yang mungkin kita dengar dari orang lain begitu, mengenai diri kita, padahal itu tidak ada gosip-gosipan begitu, atau ya memang kita sudah terima sampah terlalu banyak, kita kurang res, kita tidak ada off-nya, padahal 1 minggu 1 kali kan kita harus tidak kerjakan apa-apa, off begitu, diam diri, santai dengan Tuhan, dengan keluarga, tetapi kita tidak melakukannya, itu mau tidak mau kadang-kala orang bisa jenuh. Jadi saya dengar juga ada beberapa mereka-mereka yang ahli di dalam konseling, mereka memberikan jam-jamnya itu untuk memberikan konseling kepada orang, yang 1 jam bisa berapa begitu biayanya. Mereka pun juga ada teman yang mana mereka bisa curhat begitu atau santai-santai bersama. Jadi memang mulai sekarang kita harus mencari teman, karena hubungan kita harus baik dulu dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri. Slide berikutnya. Persiapan menjadi konselor pastoral memiliki pendidikan yang mencakup aspek pengetahuan. Pendidikan ini biasanya dimulai dari sekolah teologi, ditambah dengan pendidikan khusus di bawah supervisi yang memadai. Lalu keterampilannya, karena melakukan konseling pastoral pada dasarnya membutuhkan keterampilan. Maka latihan adalah bentuk yang sangat penting di dalam pendidikan tersebut. Pertumbuhan pribadi. Ya, ini masih ada waktunya ya. Ini untuk orang sakit. Terus ya.
Terus Bu, masih ada waktu sedikit. Oke, Ya. pelayanan pastoral bagi orang sakit. Pelayanan pastoral khususnya dalam bentuk pendampingan atau konseling pastoral sangat dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Pelayanan ini telah cukup lama dikenal dan dilakukan oleh gereja-gereja kita di Indonesia. Namun dalam prakteknya pelayanan ini masih sering dilakukan dengan tidak memuaskan. Karena pelayanan ini sering disamakan dengan semacam kebaktian singkat di rumah orang yang sedang sakit atau di rumah sakit atau di rumah sendiri. Nah, ini dengan mengenai pelayanan pastoral untuk orang sakit, nanti kita bikin catatan kaki sendiri saja ya. Yang mana kita harus tahu, yang sakit itu ada dua macam manusia. Ada yang ingin dijenguk, ingin dibesuk. Kalau orangnya datangnya sedikit, dia bilang, apa tuh gereja begitu? Gereja besar. Oh, besuk saya waktu saya sakit kok cuma seorang, dua orang. Maunya bergrup-grup begitu. Nah, orang yang kedua adalah tidak suka dibesuk. Maka ditempel di depan. Tidak terima tamu untuk dibesuk. Lah kitanya penasaran, maunya besuk juga. Tanya sama suster, suster, ini saya, ini nih dari gereja, saya mau doakan. Lalu susternya mengatakan, tidak bisa, minta maaf, ini udah pasang ini tulisan, tidak bisa dibesuk. Kita tambah gawat. Memangnya sakit seperti apa sih, parahnya seperti apa sih? Masa ya saya nggak boleh masuk? Begitu. Kitanya yang ngoceh, kita yang apa? Tidak mengerti. Jadi kita harus mengerti. Oh, berarti orang ini dia mau istirahat. Tidak perlu dibesuk. Doa dari gereja juga Tuhan dengar. Jadi kita harus tahu yang mana ada dua macam sifat manusia. Ada yang cuek aja, pokoknya dia pilih-pilih orang. Wah, yang datang ini nih, yang kepo nih. Ah, gue merem aja pura-pura tidur. Ada tuh yang begitu tuh. Karena nggak suka dengan orangnya begitu. Nah, ada yang memang benar-benar tidak mau dibesuk. Seperti saya dan keluarga saya, kalau sakit tuh kami tidak suka dibesuk orang. Bukan kata, ketakutan ya, sombong ya. Bukan itu. Karena memang kita kurang tidur sehingga kita sakit. Nah, sekarang kita mau membayar hutang tidur kita. Jadi mau tidur terus itu. Jangan diganggu. Suster datang aja kita udah, waduh, kurang tidur. Ntar datang, tensi lah, ini itu. Yang sehat juga kadang-kala jadi sakit karena kebanyakan tamu. Jadi kita bikin catatan kaki yang mana kita harus tahu, kitanya jangan paksa. Dulu ada siapa itu? Yang tidak bisa dibesuk begitu, yang besuknya penasaran, maksa aja maksa, saya saudaranya begitu. Padahal orang lagi istirahat gitu. Jadi disinilah kita perlu ya hikmat dari Tuhan ya. Ya, slide berikutnya. Mengapa kita mengunjungi orang sakit? Nah, ini ada beberapa ya. Lanjut. Untuk apa kita mengunjungi orang sakit? Tujuannya mengunjungi orang sakit adalah untuk memberikan pertolongan, khususnya mendampingi atau konseling pastoral. Dengan catatan kalau orangnya memang bersedia ya, kita dampingi. Ada yang risih, aduh tidak kenal ya, nggak mau ya gitu. Rasanya tidak nyaman begitu. Nah, kita juga harus tahu ya. Lalu fungsi pelayanan pastoral atau pengembalaan menurut William, penyembuhan, penopangan, bimbingan, pendamaian, pemeliharaan. Nah, mungkin bingung ya kok pendamaian, kadang-kala orang tidak bisa terima. Kenapa sih saya mesti begini? Sakit. Ada orang yang memberikan label yang tidak baik untuk dirinya. Ya, sebenarnya ya kita kan tidak boleh bicara seperti itu. Contohnya ya, ada nih jemaat yang bilang begini, sial amat sih saya kok dapat penyakit begini. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh bicara kok sial amat sih. Nah, itu kalau kita dengar seperti itu, kita harus memberikan pendamaian kepada orang tersebut.
Mungkin dia itu dulunya ada luka batin begitu. Apa-apa sial, aduh saya apes amat sih, sial amat sih begitu. Ya. Jadi pendamaian. Jadi orang ini harus didamaikan terlebih dahulu, dipulihkan. Jadi pemulihan. Yang ketiga, tujuan khusus pengembalaan bagi orang sakit menurut Roscamp. Agar orang yang sakit itu dapat tetap tekun di dalam imannya. Nah, kadang-kala orang imannya sudah mulai turun karena sakit. Jangankan yang sakit, kita yang tidak sakit juga kadang-kala ya jemaat itu ya mengeluh itu melulu, kita lama-lama juga iman kita nih kayaknya, aduh, ini orang gimana sih nih? Nggak sabar bener gitu. WA-nya harus dibuka terus gitu, teleponnya harus diangkat. Sampai saya katakan begini, aduh minta maaf ya, saya ini bukan seorang telefonis ya, yang mana saya 8 jam tuh tungguin telepon terus begitu. Wah, dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Akhirnya sudah tahu bahwa dia yang salah, lalu saya dikasih biaya konseling. Padahal saya nggak pasang tarif gitu. Jadi anak saya bilang gini, waduh kalau ada makanan tingtong datang udah tahu, oh ini biaya konseling nih. Marah-marah begitu. Ya, itulah manusia ya. Melalui pengembalaan, iman orang yang sakit itu dapat diperdalam. Agar iman orang yang sakit itu dapat menghasilkan buah di dalam situasi penyakitnya. Ya, ini ada beberapa fase tingkah laku orang sakit. Nanti kita bisa baca sendiri ya, untuk menghemat waktu. Ini stres psikis yang dialami oleh orang sakit. Nah, ancaman terhadap integritas diri, takut terhadap orang-orang yang asing bagi dirinya, kecemasan untuk berpisah, takut kehilangan kasih dan penghargaan, takut kehilangan kontrol, takut memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang sakit, rasa bersalah, dan takut akan hukuman. Nah, ini kalau yang takut akan hukuman, kebanyakan ini yang sakitnya parah atau kecelakaan. Jadi dia pikir, aduh, saya ini sudah berbuat salah nih, sepertinya enggak. Jadi Tuhan hukum saya. Nah, ini kita harus tahu, kalau ada jemaat atau orang yang kita layani, dia ketakutan gitu, merasa bersalah, jadi ya kita harus pelan-pelan bicara dengannya. Sebenarnya di kita ini ya ada 3 orang yang saya boleh katakan sudah belajar lah ya konseling. Jadi tidak harus saya sendiri, seperti Ibu Lena, Ibu Bata, barengan dengan saya yang belajar 1 tahun itu. Lalu ini minta maaf, Ibu Esther Nahwai juga sudah belajar, bahkan kami bertiga ini, Ibu Lena, Ibu Bata, dan saya di bawah bimbingan Ibu Esther. Ya, karena Ibu Esther juga diminta untuk menerjemahkan buku yang langsung dari Amerika. Karena sulit mencari penterjemah, tentu itu cari yang gratis. Jadi sudah ada 2 buku yang dibuat atau diterbitkan oleh orang di Amerika di dalam grup konseling kita ini. Jadi cari penterjemah sulit, saya tawarkan, saya bilang, aduh supaya cepat ya kita bisa pakai itu buku, saya tawarkan anak saya dan orang Amerika itu yang kulitnya sih gelap datang ke Indonesia. Lalu bicara, lalu ya udah Esther sudah menerjemahkan itu buku, dan di bukunya itu juga ditulis penerjemahnya Ibu Esther Nahwai, dan ada 1 lagi atau 2 begitu. Jadi saya pikir Ibu Esther juga bisa memberikan materi-materi mengenai konseling ini. Ibu Bata juga dan Ibu Lena. Jadi bukan hanya saya sendiri. Sebenarnya kita sudah ada 4 orang dengan saya.
Jadi saya bersyukur Ibu Bata malah sudah selesai 12 topik. Ibu Lena juga saya baru 10 topik. 2 topiknya belum selesai karena saya ada urusan pergi dengan Pak Yakob. Jadi saya tidak ikut. Ya, nanti ya Ibu Ira, waktu kita menyusun, kita rapat, nanti Ibu Lena, Ibu Bata, Ibu Esther, tolong di kontak supaya kita berempat bisa bagi gitu. Mungkin yang seperti luka batin, penyembuhan luka batin dan penyakit mungkin sepertinya Ibu Esther lebih cocok ya, karena dia sudah mengalami sakit yang begitu parah. Tentunya kita semua tahu yang mana dulu ginjalnya ada masalah begitu. Jadi dia sudah mengalami macam-macam proses begitu. Jadi lebih menjiwainya begitu. Nanti kita bagi, Ibu Bata di bagian apa gitu. Ya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Demikianlah akhir sesi pembekalan KPG kali ini. Semoga materi ini bisa menjadi bekal dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa di acara KPG berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.